kasih. Belajar banyak ya. Oke, saya gini. Luar biasa banget. Tapi memang gini. Kalau ngomong bootcamp, sebetulnya saya mungkin sedikit sharing mewakili, nggak mewakili lah ya, dari leader kamu dia. Karena dia sekarang ini benar-benar dia punya target juga, karena sekarang ini kan akan ada Kamboja event kan, ya kan. Jadi itu sekarang kuncinya adalah sebetulnya memang adalah bawa orang sebanyak-banyaknya. Nah kebetulan yang datang kali ini itu banyak banget dari kota yang satu tempat narkoba. Jadi mereka itu ada satu tempat, itu tempatnya itu adalah banyak banget itu orang-orang itu adalah narkoba gitu. Nah leadernya itu adalah 3 orang, mama, anaknya 2. Nah 3-tiganya mereka tuh mentor. Nah terus gitu yang lucunya lagi, upline-nya itu adalah baru jadi senior mentor. Nah upline-nya itu tadinya itu secara sama RFG itu gini, yang membuat dia untuk jadi senior mentor karena dia mau jadi kru bootcamp. Makanya dia jadi senior mentor. Kalau seandainya dia mungkin nggak ada, nah berarti kan dia kenanya di bootcamp. Yeah. Nah ini orang-orang di bawah dia itu kayak dikasih aja sama Tuhan, dalam arti bukannya gerakannya itu bukan gerakan dia yang bergerak, ya entah kayaknya ketaruhan atau apa, pokoknya ada di bawah dia gitu. Nah kelompok orang-orang ini adalah orang-orang yang sebetulnya adalah orang-orang tingkat menengah ke bawah, dan kalau datang ke kotanya memang itu anak-anak mudanya rata-rata adalah kenanya narkoba gitu. Nah jadi saya kalau kilas balik dengar ceritanya Terry ya, kan kadang-kadang kita kalau melihat wah ini jadi grand mentor, dari grand mentor star, jadi senior mentor, wah gampang mereka kayaknya kok lancar-lancar aja, kan kalian nggak tahu kan ceritanya seperti apa, betul nggak? Yeah. Saya kalau cerita tentang Terry sama Vincent ya, mereka berdua ya, terus kalau misalnya kalian misalnya waktu itu di AM tuh ceritanya Cimeng, cerita story-nya lain-lain. Jadi setiap leader sebetulnya, saya balikin bukan setiap leader, oke? Setiap leader di MFG prosesnya beda-beda. Tapi saya balikin begini, setiap orang diproses berbeda. Jadi setiap perjalanan seseorang itu diproses berbeda. Nggak bisa ada yang namanya pembandingan. Nah saya sama Mevi misalnya kan, kalian kan nggak tahu Mevi punya perjalanan kan, prosesnya dia dengan proses perjalanan hidupnya dia, dan yang bagaimana Tuhan kasih buat dia, saya nggak tahu. Nah kebetulan saya dapat blessing karena saya sebagai upline kalian semua, jadi ceritanya akhirnya konsalnya ujung-ujungnya saya tahu gitu. Jadi kan kalian misalkan contohnya sekarang waktu dia sharing begini kan kalian nggak tahu kan dia itu bagaimana, kenapa sampai prosesnya seperti ini, kenapa prosesnya sampai Sofyan sama Retno misalnya seperti ini, kenapa kita bisa seperti ini, kenapa Kiki Boni seperti ini. Nah, karena sebagai upline dari kalian semuanya sekarang didamping saya kebagian blessing. Jadi kebagian blessing pembelajaran hidup kalian yang itu sebetulnya mahal. Kalau saya bukan sebagai upline, bukan sebagai leader, saya mungkin bisa jadi nggak ngerti. Saya nggak ngerti gitu. Saya nggak ngerti karena saya bisa jadi belum nyampe ilmunya sampai situ. Nah, contoh lagi tadi ada kebetulan kita konsultasi dari salah satu mentornya Sylvie, mentornya Tony ya, mentor Tita. Nah dia bilang begini, waktu dia datang ke Baltisar, dia suka banget dengan Baltisar karena pada saat kita ngomong tentang ini, tentang pembelajaran. Memang terakhir kita banyak Baltisar itu adalah tentang seperti ini, tentang pelajaran seperti ini kan. Nah kan dia bilang gini, walaupun itu buat saya kayaknya kok tinggi gitu, pembahasannya tinggi. Misalnya mungkin orang umum attachment tentang uang itu kagak ngerti, betul dong? Attachment tentang uang coba, bahkan banyak orang yang kemelekatan tentang uang teori ngerti, giliran praktek belum tentu ngerti. Teori ngerti, misalkan kan mau diomongin gampang, tapi pas giliran praktek, giliran ujiannya datang, tesnya datang belum tentu gampang, betul nggak? Ngomong gampang, oke? Ini termasuk ke saya nih. Pembelajaran gampang. Pembelajaran tentang ngomongan tentang faith, tentang iman itu gampang. Giliran dapat tes baru ketahuan sebenarnya itu gampang atau enggak. Kan yang bisa tahu gitu. Makanya mulai sekarang tuh ya kalian semua memang punya downline ya. Downline 1, downline 1000 sebetulnya tinggal kalian punya komitmen sejak sekarang seperti apa. Nah cuman pembelajaran
pembelajaran yang paling utama, coba kalian belajar dari diri sendiri dulu. Karena diri sendiri ini yang paling gampang dimonitor apakah grow atau enggak. Yes. Karena kalian bisa tahu, kalian sekarang misalkan saya lagi mau belajar tentang bagaimana mengatasi kesabaran saya. Terus giliran dites datang tentang kemarahan. Terus kalian bisa tahu apa enggak bahwa kalian marah apa enggak? Kalau seandainya marah berarti belum lolos. Oke. Nah, jadi ini kebagian blessing banyak nih ya. Nah, kemarin saya mungkin sharing, saya nggak perlu sebut nama, tapi itu sharing dalam kehidupan saya sebetulnya. Dan sampai akhirnya kecetus tentang omongan keluar begini. Kadang-kadang kita belajar tentang iri hati, ya, belajar tentang jealous antara suami dan istri. Oke, kadang-kadang yang gini dong. Apalagi kebagian kalau istrinya yang penghasilannya lebih besar, ya, ketimbang suaminya, misalkan. Pembelajaran besarnya kan sebetulnya antara suami dan istri kan harusnya mereka jadi unity, betul nggak? Terus nggak boleh hitung-hitungan kan? Betul nggak? Kalau udah unity kan ada tugas masing-masing. Tapi kan menurut hukum, nah kembali ngomong hukum, kan suami yang harus cari duit. Jadi kan hukumnya kan ada yang pembelajaran hukumnya. Hukum bisa tergantung prinsip kan. Prinsip kalian nih sekarang pegangnya gimana? Suami harus cari duit, istri yang di rumah kan begitu. Betul nggak? Patokan hukumnya kan ceritanya hukum itu yang dipegang. Nah ternyata terbalik dalam hidupnya terbalik. Istrinya yang nyari duit lebih kencang. Nah suaminya ceritanya nggak menghasilkan lebih besar. Nah terus kan kalau kita ngomong tentang synchronize, kan sekarang kita ngomong nih di FFG nih, pembelajarannya ada nih di FFG. Kenapa sih bisa muncul seperti ini pembelajarannya di FFG? Ya sebetulnya karena apa? Topik-topik yang dibawa dan akhirnya bisa membuat satu gitu loh. Satu pembelajaran base dari akhirnya jadi ada hukum di situ gitu loh. Nah, gara-gara ini akhirnya keluar lagi nih saya. Benar juga ya, suami dan istri kan harus unity loh. Unity kan tahu ya? Satu harus kebersamaan. Kan nggak boleh ada yang sirik-sirik kan seharusnya, betul nggak? Oke, sekarang saya keluar nih perumpamaan gini. Siapa yang makan pakai tangan kanan? Oke, nggak ada yang kidal. Nggak ada yang kidal ya. Oke, sekarang tangan kanan 24 jam fungsinya apa aja sih? Ayo apa? Makan, Tulis. Makan, gosok gigi, garuk, apa lagi? Bukan. Apa lagi? Bukan. Tangan kanan, wah, kita fungsi semua. Tangan kanan itu apa aja? kerja semuanya, Ci. Semuanya ya? Semua. Ini aktif gak 24 jam? Nyuci, gosok, ngelap. Bener. Ini aktif gak 24 jam? Iya, aktif. Aktif 24 jam? Iya, dandan. Tangan kanan? Dandan. Terus satu hari tangan kiri bilang, Nabok. tangan kiri bilang, tangan kanan ngomong gini, tangan kiri, kau kok nganggur aja sih? Kok kamu nganggur mulu sih? Saya ini 24 jam nih, berfungsi terus nih. Ngiri sama tangan kiri, oke? Kamu nih, saya punya tangan, saya dari tadi 24 jam nih, sepanjang hari fungsi melulu, nggak capek-capek. Kamu kok nganggur? Terus tangan kiri bilang, ya udah, lu tukeran kerjaan aja sama gua. Kerjaan lu apa? Cebokin pantat. Ini berfungsi. Siapa yang protes? Ada porsi masing-masing. Kenapa mesti komplain? Ini kan berfungsi. Ditukar kagak mau. Tapi kalau ada bagus mesti ditukar biar ngerasain. Dalam hidup kadang kekomplainan ini kan kadang-kadang kita nggak ngerti di luar. Tadi soalnya juga kesenggol lagi pembahasan. Karena hidupnya kita itu tinggalnya di dalam seperti ini. Kalau kita ngomong tentang ini ya, tentang SBI. Ini SBI sebetulnya hanya kayak kasih unjuk nih. Kan
Robert Kiyosaki kan dari sisi uang. Saya lebih seneng banget nih ngomong dari sisi mindset. Ujung-ujungnya kasih taunya gini, ini kan cuma berapa persen. Secara pertumbuhan ini 97 sampai 99%. Dalam dunia nyata, dunia di mana-mana pun, semua lingkungan, kamu hidup di dalam dunia yang isinya 99% orang yang pikirannya di luar pikiran yang kita belajar tuh deh. Jadi memang hidupnya kita memang hidup di sini nih, ada di antara sekian. Benar nggak? Ini kan semua orang ngomong apa, ngomong bilang begini, nggak mungkin bisa lah, nggak mungkin inilah, nggak mungkin itulah, segala macam. Semua ini kan 99% dari kalian adalah dot 24 jam. Nah sama sekarang, kalau seperti kayak gitu, kembali yang tadi, ini protes. Setiap orang ada porsi masing-masing. Kenapa yang ini mesti protes main ini? Kenapa yang ini mesti? Nah kalau ditukar nggak mau. Nah kadang-kadang misalnya contoh suami istri kan, itu satu pembelajaran yang kita ini. Nah sementara kalau saya konekin dengan semua yang tadi mau sharingnya dia, sharingnya Kiki ya, sharingnya siapa semua ada ya. Begini. Oke bro, thank you. Oke ya. Nah itu kan love is God itu ya, itu ingat gini. Lihat, kan kita sekarang begini. FFG itu ada tangga pembelajaran yang tadi akhirnya dia realize. Sebetulnya ini kan hidup saya. Jadi dia melihat bahwa saya masuk di dalam karun. Nah karunnya bukan 99%, bukan 99% di dalam posisi yang dunia yang biasa. Even dunia yang biasa, kelompok di sini aja, cara pandangnya pun belum tentu kelompok yang kita ngerti di sini. Ini aja udah ngebedain berapa persen. Orang kaya aja banyak gak yang pengen bunuh diri? Banyak. Ini kan baru mewakili diagram yang diterangin sama Robert Kiyosaki kan tentang bagaimana cari uang, penempatan orang. Sementara yang saya gambarkan bukan di dalam kondisi seperti ini. Kondisi orang yang benar-benar punya satu kondisi di dalam pembahasan DVD itu value dari networking. Oke. Tapi gak usah ngomong value dari networkingnya. Itu kan value dari networking yang kita belajar. Memang kita dapat itu. Sekarang contoh aja deh. Siapa yang pengen dapat happiness? Belum tadi kita ngomong tentang love, happiness, peace. Contoh nih ya, sabar. Coba lihat kesabaran yang dilatih pada saat dua anak ini. Coba ya, kalau di dalam batas-batas, karena gitu kemarin saya baru aja pas pulang ke rumah si mami lagi buka berita. Pas beritanya bunyinya apa? Bapaknya bunuh anaknya umur 8 tahun cewek. Ada yang tahu itu berita itu nggak? Saya juga nggak tahu, baru gini Pak. Mami dengerin apa nih? Tahu nggak gara-gara apa? Dia bunuh anaknya 8 tahun. Dia pulang kerja capek, anaknya tiap kali selalu ngegerecokin dia. Di dalam titik dia udah ngep deh. Gak tau dibungkus di mana apa, pokoknya mati aja udah baru ketahuan. Tapi itu sampai titik level dia sebel, marah, kesel, itu sampai tinggi levelnya sehingga akhirnya udah waras hilang deh ini semua. Kemarahannya sampai tingkat level 10. Jadi kalau kita ngomong tingkat 1 sampai tingkat 10, marahnya itu udah level 10 habis titiknya. Nah, sementara yang kita belajar tidak panik. Tidak panik di level 10. Yang tadi Leo sharing, never give up. Lihat gak? Orang mungkin kalau melihat video yang terakhir tentang bunga, orang pengertiannya apa? Yakin anak-anak FEG dapatnya seperti apa? Tapi orang luar bisa jadi yang hidupnya di dalam daerah sini itu apa? Mungkin juga gak ngerti apa-apa. Kagak ngerti apa-apa gitu. Di luar dunia luar yang level 1 itu bisa jadi adalah sabarnya. Level angernya 10. Nah kita di FFG, kita tuh belajar dari level dari mulai distributor orang join
biasa. Which is ini banyak nih orang yang baru member, user. Orang-orang yang semua pengertian tentang ininya kan banyak yang mereka mungkin sampai tingkat level tinggi, tapi mereka juga harus pintar-pintar mengatasi pada saat mereka masuk dunia di sini. Sehingga kalau dia satu orang di sini, artinya tuh untuk semua masuk di tiap hari lingkungannya dia, di dalam otaknya dia, di dalam mindnya dia tuh bum. Dan itu kan kalian bisa melihat semuanya, efek-efeknya kan banyak. Di bootcamp itu bootcamp mewakili masyarakat sebetulnya kan. Lingkungan kita sebetulnya kelompok ini mewakili masyarakat tapi segelintir. Ini aja kita aja suka kelolosan. Sabar bisa kelolosan. Give up bisa kelolosan. Melangkah bisa kelolosan. Action bisa kelolosan. Happiness bisa sedih. Jadi kalau misalnya sekarang, no, goal saya happiness. Nah kalau di rumah atau dimanapun terjadi kesedihan, berarti lagi ini dong, lagi ngalamin tes happiness. Kalau mau bunuh diri udah lewat batas nih. Pada saat seseorang dari user, mereka belum tahu dunianya FFG. Waktu mereka digali terus ke atas, Grand FF Club deh, karena targetnya kita di dalam FFG kan FF Club. Kan ini naik level love-nya, level happiness, level uang ya, kita ngomongin uang tambahan. Tapi ada orang yang sebetulnya kejarnya uang di dalam FFG, fine. Cuman level-level ininya belum tentu dia level 10 kan. Levelnya yang tadi Kiki tuh dapat tes, dapat pembelajaran tentang panik atau gak panik. Tesnya dapat, Kiki bisa bilang saya tenang kok. Tapi pada saat tes belum tahu, makanya amatin dirimu. Pada saat kamu dapat tes itu beneran tenang gak? Tenang, lolos tes, pass the test. Tapi setelah itu kamu akan dapat lagi level yang berikutnya. Ini semua sampai kamu selesai di dalam dunia. Urusannya emang gitu. Kalau selesai di dunia kan ceritanya lain lagi sama Tuhan. Tapi kita harus beresin yang di sini kan. Sampai tingkat level peace-nya, sabarnya, love-nya, happiness-nya itu sampai tingkat yang tinggi. Yang di apa-apain diem aja. Memang diemnya bukan karena ignorance. Diemnya itu bukan karena cuek. Diemnya memang damai dan gak tergoyahkan. Believe me, kalau level kalian udah sampai situ, secara damai, attachment uang, detachment segala macam itu nggak ada urusan. Kalian sampai, nah di FFG dan GMI, khususnya kita gandengan sama GMI, itu melengkapi gini, karena apa? Di dalam dunia yang benar-benar kita sekarang hidup, itu tuh sekarang ini urusan orang-orang ditawarin financial freedom dan time freedom. Ini yang terbesar. Jadi masalah uang itu memang yang kadang-kadang jadi bikin kacau orang-orang ini. Makanya 10.000 perak pun terjadi pembunuhan. Jadi uang itu salah satu juga yang memicu untuk ini akhirnya juga broke semua. Nah bahkan kadang-kadang nutup kepala, nutup mindset, nutup pikiran. Untuk dia gimana? Untuk gak ngerti ini benar-benar secara murni. Nah, saya kemarin ngobrol-ngobrol sama inilah, ngebahas ya dengan beberapa leader. Kan kadang-kadang otak di kepala kita, di pikiran kita itu banyak suara-suara atau enggak? Self-talk. Betul nggak? Iya. Self-talk gitu. Self-talk ini kalau belajar di FFG datang yang ada satu artis yang, oh jadi self-talk ini harus kita buang. Gimana buangnya? Nah saya cuma gini, sebetulnya satu keputusan kalian harus lakukan dulu. Nah saya kasih perumpamaan, saya cerita ya waktu kemarin, saya kasih perumpamaan di rumah saya. Rumah saya sekarang ini lagi saya bongkar. Nah terus udah gitu dibongkar, baru ketahuan tikus-tikus.
mau ke nyari tikus apapun datanglah ke rumahku. Sebelahnya pasar. Ya. Nah, tikus A sampai Z lah ya. Nah, khususnya gini. Dia masuk. Nah, ini pembelajaran yang saya dapat ya. Jadi saya bagi. Tuhan kan kasih kita tes yang kita gak pernah tahu, betul kan? Tapi caranya tahu itu tes itu gimana? Saya caranya tahu itu ada tikus dari mana kalau bukan ada tai tikus? Ada tai tikus, berarti ada tikusnya dong. Iya. Walaupun satu. Tapi masalahnya saya ambil tindakan gak? Saya cari kan tikus. Saya diemin tuh tikus beranak banyak loh. Betul gak? Satu tikus aja bisa makan yang macam-macam, kita kan gak tahu. Pertanyaannya, ini rumah saya, mau saya usir gak nih tikus? Atau sikapnya satu. Satu lagi adalah udah diemin aja. Nah kalau diemin aja tambah banyak, beranak pinak. Lama-lama satu rumah tikus semua. Sesuai gak? Bener gak? Sekarang tindakannya apa? Pokoknya usir apapun segala macam cara sampai tuh tikus keluar. Karena saya pernah ngalamin yang namanya kayak saya kasih taunya namanya ada tikus piranha, saya bilang. Pernah ada di kamar saya. Beneran. Makanan semua udah kita simpen. Saya masukin koper makanan. Dia nggak tahu masukin dari mana tau nggak. Sampai udah jadi yang kecil-kecil jadi nyebar gitu. Makanan udah disimpan semua, tau nggak dia makan apa? Body lotion. Hand body. Masih mending dia gigit tas lifutong saya. Gila, dia udah kayak brutal tuh gak? Brutal ya, udah gigit tas, kulit tas. Saya bilang, wah ini gak main-main nih. Bener dong, ini perang nih. Bener dong, ambil sikap perang nih. Baik, pertanyaan saya sekarang, kalau itu tikus begitu, kalian punya sikap apa? Kalau di dalam pikiranmu terjadi hal-hal yang omongan yang bikin kamu gak bisa, kamu ini self-talk, kamu perang gak? Iya. Kalau kamu gak perangin itu kan tetap nyokol di dalam, akhirnya jadi piranha atau gak? Ngegrogotin. You get my point gak? Mesti ditendang karena yang kalau maling masuk ke rumah, yang nendang siapa? Tuan rumah. Tuan rumahnya tendang lo keluar. Kalau masuk ke dalam otak kita segala macam self-talk, yang suruh benar-benar ini keluarin itu kan nggak ada, itu nggak boleh ada di dalam. Tidak ada ruang di dalam saya punya otak. Kan mestinya kita yang bikin. Kalimat apapun yang membuat kalian holding back. Kata-kata apapun yang membuat kalian nggak bergerak. Semua kalimat apapun yang membuat kalian tidak bergerak. Karena sebetulnya pada saat kita action baru miracle terjadi. Pada saat action terjadi baru miracle terjadi. Kalau nggak action nggak akan terjadi apapun. Jadi dia diam aja muter-muter diam di situ gitu. Nah, sekarang lihat. Contoh nih saya bawa, emangnya Terry kali ini dia kirim cerita hampir 60 orang. Dahsyat. Ya, ke bootcamp. Tapi bukan dia sendiri, of course tim. Cuman saya kasih satu bayangan tantangannya dia ya. Ingat dia bukan di Indonesia, dia di negara lain yang leadernya gak tiap minggu ada. Contoh lagi, I pay out pun sekarang belum dijelasin. Ya kan? Akhirnya janjian nih, mau online. Besok nih ceritanya Zoom. Hal-hal kayak begini ini banyak hal yang kita kan cuma lihat, oh oke. Saya ingat banget dulu ya, waktu pertama kali ngebangun. Giliran dia ngebangun di Wing Life, rontok tok. Office, kita lagi ada demo apa spin? Kita yang ngatain dulu itu loh, yang demo yang tentang PSP. Dia ngadain PSP di kantor, lantai 4 tanpa lift. Ruang pertemuannya di paling atas, lantai 4, ruang kayak gininya, lantai 4 tanpa lift.
Dahsyat. Yang datang orang pakai kursi roda gimana coba? Jadilah itu yang sebetulnya akhirnya itu yang membuat bonding secara tim. Mereka gotong-gotong sampai ke atas, saya sendiri aja naik ke apa terus saya bilang gini, gua ke WC dulu deh sebelum sampai ke atas, turun lagi ke bawah. Sampai udah ke atas rasa gak mau turun tuh gak? Iyalah 4 lantai. Udah sampai lantai 4, turun lagi ke bawah, WC-nya juga di bawah lagi. Ini hal-hal kayak begini adalah yang tadi dibilang bahwa ada yang tadi Leo punya film tuh. Sesuatu yang sebetulnya diasah. Nah mereka tuh akhirnya kena kebonding di situ. Belum lagi kejadian kayak gitu, masuk lagi other MLM nyerbu dalam satu tim. Ya, tuh yang kayak gitu-gitu tuh. Selasa sampai titik dimana Terry pernah ngomong gini sama saya, Ci, maybe it's not me, the leader here. Sampai titik, I think I give up. Itu ya kalau bukan yang nyelamatin pada saat dia jadi kru bootcamp. Jadi ada satu titik sampai kita titik paling bawah, mesti ingat itu. Cuman kalau kita nggak bergerak jalan, kita nggak tahu kan. Yeah. Dia sampai titik ya. Titiknya dia tuh gini. Serasa begini loh. Kayak gini loh, kayak waktu saya semua cerita dia saya gini loh. Saya aja dengernya aja. Kok nggak bisa habis gitu? Saking aja saya nggak berani protes sama Tuhan. Saya tuh yang dengernya tuh, kok ini tung kayaknya sampai titik-titiknya dia jatuh sampai titik ngap yang kayak napas tuh udah tinggal gitu loh, terus selesai nanti. Untungnya dia nggak give up. Tapi kalau dia give up, di dalam give up di dalam apa? Give up bersama-sama dengan upline, give up bersama-sama di FFG. Kalau dia nggak punya keyakinan bahwa di sini Tuhan pasti tempatin saya untuk sesuatu di sini. Banyak miracle-miracle yang terjadi, ini pasti ada sesuatu dong. Kenapa saya ditempatkan di sini? Ya. Sebetulnya pegangan begitu aja harusnya kita udah bisa ngerti kenapa kita di sini. Pegang itu aja, cuman kita melangkahnya seperti apa? Dia udah sampai napas terakhir menggap. Saya tuh sampai begini loh. Waktu pas jadi kru bootcamp terakhir ya. Terry, here. You love me, I love you too. Okay, you come to kru bootcamp because you love me. Titik itu selamat. You come to bootcamp because Dahsyat. langsung. Dan sampai detik ini challenge-nya makin meningkat. Jadi dalam hidup begitu, kecuali kalian mau menghindari challenge. Nah kalau mau naik sampai ke atas nggak bisa hindari challenge, karena challenge-nya makin lama makin tinggi. Kalau mau naik itu lebih tinggi gitu. Waktu kita ngomongin tentang ini ya, seminggu lalu atau 2 minggu lalu, salah satu leader Batam, she's a good leader, very good leader. Dia bilang gini, Si Acu, thank you. Sekarang saya mengerti kenapa saya harus menghadapi challenge yang lebih besar. Dengan cara saya harus naik menjadi senior mentor dan menjadi grand mentor. Karena pada saat saya naik ke senior mentor dan menuju ke grand mentor terus naik ke atas, berarti saya akan ketemu untuk challenge-challenge yang lebih, yang menantang saya untuk saya harus lewatin itu supaya saya naik ke level up. Karena orang-orang yang ada di sini, yang di sini, batas yang di sini. Nah kembali saya nggak ngomong bahwa bisa jadi orang-orang di sini, oh Ciacu berarti ngomongnya ini di level 1 atau enggak, cuman sekarang kita punya satu wadah yang kita diproses untuk kita ngerti tentang love, tentang happiness, tentang persahabatan. Dan memang kita sekarang hidup di dunia, kalian lihat aja sekarang sekeliling. Gak usah ngomong ini, kembali nih orang-orang yang hidup di sini. Pada saat kalian ada di kantor, kalian ada di lingkungan, di dalam keluarga, ini nih level-levelnya bisa seperti apa. Sekarang dunia tuh memang banyak begini, TV kita gitu, siarannya begitu, sosmed begitu. Jadi masuk di dalam dunia seperti ini memang. Cuman ini harus kuat. Nah ini harus kuat, harus masuk di dalam arus. Di dalam arus yang 99%, 100%. Saya nggak usah 100% lah,
Di luar sana harusnya ini kalian sendirian. Kalau nggak kuat, nah ini kayak power bank. Power bank kalau ini kagak terus digerakin, nggak dicas, nggak nyampe di sini. Nah, di dalam titik yang ini nilai levelnya bisa angka 10, 10, 10, 10. Tapi orang-orang ini nanti yang akan conquer ini. Kamu udah ngerasain berarti Ki, tentang kalau sana ini. Coba kamu beberapa kali terakhir kan juga jadi kru. Gitu loh. Gampang ngomongnya, belum tentu prakteknya. Pada saat kita dapat tes, belum tentu lewat tesnya. Kemarin saya baru kita ngobrol. Tiba-tiba ada satu orang yang saya pikir dia sayang saya. Ternyata faktanya sekarang pas dia di luar dia nggak sayang saya ternyata. Saya cuma pikir, saya tindakan reaksi pertama tenang, saya pikir saya pas tes nih, pas tes saya tenang, nggak marah. Coba saya yang dulu nih. Ngomongnya dari A sampai Z, saya pikir dia love saya juga ngaca juga di wadah, ternyata dia gak love saya gitu, karena ada peristiwa begini, ternyata dia gak love saya. Tapi peristiwa itu harusnya saya berterima kasih sama dia. Kenapa? Karena dia lagi kasih unjuk tes untuk saya, apakah saya lolos atau nggak di tes anger, di tes marah, di tes sakit hati. Jadi jangan salah lihat. Kalau orang dekat kalian terjadi sesuatu atau apa yang nyenggol kalian, sebetulnya harusnya berterima kasih, bukan marah. Berterima kasih karena apa? Kalian lagi dapat lagi satu tes ini. Nah itulah energi, gitu. Nah makanya cuman setiap manusia prosesnya beda-beda. Tiap orang melalui proses masing-masing secara urusan vertikal. Kemana vertikal? Up ya. Kalian punya urusan vertikal sama Tuhan. Jadi nggak boleh ada yang komplain dan nggak boleh ada yang pembandingan, nggak bisa ada yang protes. Karena urusannya sama vertikal ke Tuhan, nih manusia. Nah pada saat ada peace di sini, kalian lihat ini ada tapak jalan step by step. Nah tujuan pertamanya apa? Uang. Ya udah uang dulu. Kan nggak ngerti, nggak ngeliat yang ini dulu. Ya sudah, ikutin terus ini. Nah pola di dalam FLG itu pola yang akhirnya diproses sampai nilai-nilai yang ada di value dari networking itu nilai jadi angkanya angka tinggi semua. Jadi contoh misalnya sekarang ada love, happiness, peace, sabar misalnya ya. Peace nih, misalnya ini contoh dulu ini dulu nih. Nilai love saya misalnya angkanya berapa dari angka 1 sampai 10. Nilai love-nya Tita misalnya angka 1 sampai 10. Ini kan kita beragam-agam, jadi nggak bisa dibandingin ini sama ini. Tita sama saya nggak bisa, oh Tita ternyata lebih cinta sama ini. Dia lagi bertumbuh di sini. Saya lagi bertumbuh di sini. Saya lagi bertumbuh di sini. Bisa jadi orang yang urusan dengan uang juga dia lagi bertumbuh untuk supaya attach dan detach. Bisa jadi juga pengertian tentang uang, baru dia ketahuan nanti setelah dia kaya misalnya, attachmentnya dari mana. Tapi kalau dia nggak kaya kan nggak ketahuan ceritanya. Terus gimana caranya buat tahu? Kejar ke situ biar tahu dong. Karena akhirnya ada tes lagi di situ yang dilewatin atau enggak. Nah, again, saya sebagai upline, jadi bisa melihat pertumbuhan seseorang pada saat jadi mentor, jadi sampai ke eksekutif mentor, ke senior mentor, ke grand mentor star gitu. Ada yang belum lolos dari eksekutif mentor ke senior mentor, belum lolos dalam urusan arogan. Bisa jadi dia lewat di sini lewat dari senior mentor. Tapi bisa jadi proses arogannya akhirnya diproses di grand mentor. Bisa jadi secara suami istri diprosesnya di grand mentor star. Bahkan bisa jadi attachment tentang uang diprosesnya di grand mentor star 4. Jadi setiap manusia itu ada prosesnya, cuma masalahnya prosesnya jangka pendek atau jangka panjang. Nah kalau dia ada kehausan untuk tahu ini, ya dia stuck di situ. Kalau dia nggak mau belajar untuk bertumbuh di sini, ya dia stuck di situ. Nah ini saya dapat nih. Kenapa saya bisa ngomong?
Karena saya di Grand Mentor Star. Dan proses-proses karena saya mengamati juga diri saya. Termasuk juga kalau saya gini, saya ngamatin diri saya dulu dan sekarang. Orang yang paling gampang bisa diamati tentu sebetulnya diri saya. Cuman saya nggak bisa, saya nggak netral. Kenapa saya nggak netral? Karena saya jadi nggak netral, saya akan memberi kelebihan-kelebihan. Makanya ada leader-leader saya yang sikapnya netral bisa melihat belakang saya. Karena kalau seandainya saya lihat pribadi sendiri, kan saya jadi biasanya nutupin yang belakang. Nah, dengan adanya mentor-mentor yang membimbing, mentor-mentor yang membimbing bisa melihat yang saya nggak lihat, kan sebetulnya gitu. Lihat nggak? Kalau kagak, kita berusaha nutupin. Saya nggak attach uang. Siapa tahu nggak attach uang dia dalam level 2. Padahal tesnya datang level 3 untuk tahu bahwa dia attach atau nggak attach. Saya nyumbang banyak orang. Saya tiap bulan keluar uang untuk sumbangan. Begitu aja udah tes arogan tuh. Iya. Tapi kan pada saat ngomong kayak begitu belum tentu. Contoh kecilnya, nyumbang aja tapi pengen supaya kelihatan, supaya dipoto buat nyumbangnya. Ada dua sisi, tapi yang tahu kembali diri sendiri. Kalau dia pengen tampil, pengen supaya orang-orang melihat bahwa saya yang nyumbang, lain lagi ceritanya. Jadi ada hal-hal yang kayak begini sebetulnya banyak deh. Nah, kalian, my brother sister, gak ngerti sejauh mana kalian bisa nyambung dengan berarti setiap sharing dari ini ya, karena kan setiap orang kan ngikutinnya kan. Masuknya juga dari dulu sampai sekarang kan beda-beda. Betul nggak? Nah, tapi yang sekarang terjadi, kalau kalian bisa mengerti untuk kenapa saya harus naik ke atas. Kalau memang saya naik ke atas ini, saya bisa mengerti ini, berarti ini kalian harus goal. Buat set target, buat set goal. Depan mata masukin current ini. Makanya ada bootcamp. Bootcamp kali ini pasti dahsyat banget. Contoh gampang nih ya. Nanti akan terjadi attraction. Seperti yang terjadi Mas Sylvie. Seperti yang terjadi nih, attraction. Contoh, salah satu dari tim saya di Medan. Dia begini tuh kan. Ada satu orang di prospek, nggak kenal, jadi dari teman bisnis nggak kenal. Nggak mau masuk karena dia juga pelaku MLM. Dia MLM anak muda. Dia approach segala macam nggak masuk. Tapi pembelajaran kembali dari FFG ini, yang ada ujung-ujungnya bilang begini. Akhirnya ngomongin agama. Kebetulan dia sama-sama orang gereja. Tahu nggak dia sampai bilang ini? Gue udah nggak ke gereja lagi. Gue nggak bakal mau ke gereja lagi. Kenapa lu nggak ke gereja? Gini aja deh. Kalau Tuhan kasih gue duit dan gue kaya, baru gue ke gereja lagi. Sampai ngomongin begitu, sampai dia, karena dia kayaknya uang entah gimana deh urusannya buat dia ya. Nah, coba kalau orang kayak gitu, kayak tadi Sylvie bilang, Sylvie cuma lihat dari sudut pandang beda kan. Nah, ini juga anak FFG, padahal belum lama jadi anak FFG banget, tapi belajar dari FFG, belajar dari banyak konsultasi, dari banyak kita ngobrol-ngobrol. Yang ada apa melihatnya adalah sisi nggak boleh give up nih anak. Tahu nggak ujung-ujungnya kekorek kalau nih anak udah beberapa kali mau bunuh diri. Cowok padahal masih muda, 26, 27, beberapa kali mau bunuh diri. Pada saat ngomong dengan tenang, dengan kasih, dengan love, ujung-ujungnya kemarin ikut ke gereja bareng-bareng. Nah, kalau itu nggak punya, kalau hatinya itu nggak kena, nggak connect juga memang. Nah, coba ini sekarang sebetulnya salah satu tim saya ini, saya nggak pernah kenal dulunya secara hati gimana. Kalau melihat orang ini cool banget. Kalau ngomong orang love, gak ngerti dia love-nya kayak gimana, nggak tahu. Sayang sama orang gimana, tingkat love-nya sampai sejauh mana nggak tahu. Tapi dia diproses di energi, diproses dalam kehidupan. Itu, ya. Nah,
depan mata kita ada hari Sabtu. Nah cuman kalau orang yang datang hari Sabtu, too late untuk ngomong bootcamp. Karena bootcamp udah gak bisa register lagi di hari Sabtu. Bootcamp berarti terakhir hari apa tuh? Kamis ke Jumat? Jumat siang ya? Jumat siang kan? Sudah too late. Too late. Dan saya yakin banget banyak terjadi hal-hal dahsyat di bootcamp kali ini. Gak tahu soal sejauh ini berapa peserta. Tapi saya gak tahu deh berapa peserta. Cuman yang jelas adalah pasti terjadi sesuatu yang sangat dahsyat. Setiap bootcamp selalu begitu. Nah, cuman too late kalau dibawa ke hari Sabtu. Jadi benar-benar sekarang itu usahanya adalah fokus untuk benar-benar bawa ke sini. Nah, udah dari yang hari Sabtu, berarti kan maksudnya kan udah bootcamp, terus hari Sabtu, nah the next-nya lagi apa? Gitu loh. Termasuk juga wealthy cell. Nah, wealthy cell bisa begini, bisa dalam forum yang lebih besar, bisa juga the next-nya mungkin dalam forum yang lebih kecil secara leader. Bisa juga pada saat one-on-one konsultasi follow through. Itu adalah salah satu bentuk pada saat kalian juga wealthy cell. Latih untuk diri kalian untuk mengerti. Akhirnya kekorek itu semua. Yang tadi dia juga akhirnya yang ngomong tentang akar tadi dicabut dan diganti bibit baru. Oke ya? Oke. Tepuk tangan dong untuk siapapun yang sharing. By the way, masih kalau punya story ya, tenang ya, sangat tenang. Ada update body waktu itu? Nggak ada. Tapi ada ketenangan tersendiri kan. Nah itu artinya faith kamu di situ. Faith, gak panik segala macam semua di situ. Nggak tahu dulu hidupmu begitu nggak? Dulu kamu gitu nggak? Iya, enggak sih. Ini lebih Gejolak begini.